Kita baca ya screenshot dari ketua PAC Bojong Pekalongan kan, untuk Kasat Korkel yang dinonaktifkan. Salam dan mohon kalau jenengan masih mau tetap aktif di Ansor Banser untuk tidak terlibat dalam masalah ini, maksudnya polemik nasab. Kalau sekiranya jenengan masih seperti ini, dari PAC GP Ansor Bojong akan menonaktifkan jenengan sementara sampai jenengan benar-benar tidak terlibat dengan ini lagi. Karena tugas Ansor Banser Bojong tidak hanya ini, tapi sesuai dengan baingat yang sudah sahabat lakukan saat PKD dan Diklasar. Mohon kerjasamanya. Dan ini WA dari ketua PAC GP Ansor Bojong Pekalongan kepada sahabat Kasat Korkel yang dinonaktifkan gara-gara ikut bahas nasab kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua memandangi channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang iling dan waspada dan tetap NKRI harga mati. Ini ada kabar yang menyesakkan dada kita semua. Salah satu Kasat Korkel atau kepala satuan kelompok ini di jajaran Banser Bojong ya, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, ini dipecat oleh ketua PAC-nya, PAC Bojong. Kemarin malam kami sudah mengkonfirmasi sahabat kami, ya mohon maaf kami tidak menyebutkan namanya. Kami sudah ngobrol dengan yang bersangkutan bahwa ya kemarin malam dinonaktifkan dari kepengurusan dari Kasat Korkel Ansor Banser Bojong Pekalongan. Berarti Senin malam Selasa kemarin. Kronologisnya ya kurang lebih karena sahabat Kasat Korkel Bojong ini sering mengunggah tentang tesis Kiai Haji Imaduddin Usman tentang pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Bani Pak Alwi, dan yang terakhir itu ada acara sholawatan. Ini konfirmasi dari sahabat kami Kasat Korkel Bojong. Disuruh ngepam di acara Kabib yang bersolawat, dan beliau dengan ketegasan beliau menolak untuk tidak ngepam. Ya kami merasakan, nah bagaimana mungkin kita menjaga orang-orang yang di situ itu mencaci maki ulama-ulama pribumi, mencaci maki kiai-kiai pribumi, dan merendahkan ulama-ulama NU. Ini kan sudah kelihatan, bukti sudah banyak di lapangan. Tetapi kita berjibaku untuk mengamankan acara itu. Ya jelas ini menurut kami ya harus seperti itu. Sebagaimana PCNU Wonogiri dan Sesolo Raya. Tidak boleh sahabat Ansor Banser itu ngepam. Karena beda organisasi. Kalau Habib itu punya organisasi namanya Robitoh Alawiyah. Kalau Ansor Banser itu banomnya NU, kan jelas beda organisasi. Dan kita sudah paham, buktinya itu sudah dipubliskan banyak sekali. Mereka mencaci maki dengan renyahnya, mencaci maki kiai-kiai pribumi kita, ulama-ulama NU, mulai dari sebutan kroco-kroco, jangkrik-jangkrik, anjing, babi, curut-curut, kan gitu toh. Bahkan yang terakhir itu iblis, menyamakan ketum
GP Ansor dulu ini sebagai iblis dan beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Nah, ini masa masih kita, tapi kan tidak semuanya, biasanya seperti itu narasi yang dibangun. Oke, tidak semuanya, cuma begini loh, ini adalah shock terapi buat mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan apa yang menimpa sahabat kami Kasat Korkel Bojong ini menyedihkan. Inilah gambaran potret pada saat seseorang itu terlalu ta'assub atau fanatik buta kepada para kabid, sehingga melupakan kewarasan-kewarasannya. Karena apa? Karena yaitu tertutupi pada saat ta'assub fanatik buta. Terus kesalahannya Kasat Korkel Bojong ini apa? Kan gitu toh. Secara Nawa Prasetya Banser itu tidak menyalahi aturan. Nah, kita dengarkan bagaimana Nawa Prasetya Banser, apakah ada di situ itu kata-kata dari Nawa Prasetya Banser untuk mengawal Khabib itu tidak ada. Kita dengarkan, ini kan ada cuplikan videonya. Nawa Prasetya Banser. Kami barisan Ansor Serbaguna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami barisan Ansor Serbaguna setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, kami barisan Ansor Serbaguna memegang teguh cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, kami barisan Ansor Serbaguna taat dan takdim kepada Khittah NU 1926. Yang keenam, kelima, kami barisan Ansor Serbaguna setia dan berani membela kebenaran. Yang keenam, dalam wadah perjuangan Ansor demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketujuh, kami barisan Ansor Serbaguna peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan golongan. Yang kedelapan, kami barisan Ansor Serbaguna menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Yang kesembilan, kami barisan Ansor Serbaguna siap mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan harta demi menggapai ridho ilahi. Yang kesepuluh, kami barisan Ansor Serbaguna senantiasa siap siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi apa yang menimpa sahabat kami Kasat Korkel Bojong yang dipecat oleh Ketua PAC Bojong ini menjadi perhatian kita semua. Betapa bahayanya ta'assub fanatik buta. Secara Nawa Prasetya Banser ini tidak ada pelanggaran. Karena kita semua sudah mendengarkan Nawa Prasetya Banser itu apa saja. Bahwa tidak ada untuk mengawal Khabib, tidak ada. Nah ini dipecat. Terus yang namanya Banser itu bukan kayak semacam instansi terus mendapatkan bayaran. Ini khidmah. Kok dipecat? Orang yang masuk ke Banser itu ya, itu karena sukarela, karena Banser itu adalah organisasi sosial keagamaan, kepemudaan yang tidak mendapatkan gaji. Nah ini main pecat, main nonaktif. Nah ini kan lucu ini. Terus dikasih pesangon berapa kan begitu toh. Nah ini pesan penting buat Ketua PAC Bojong ya, Pekalongan. Ya udah usah bercerita tentang Pekalongan. Pekalongan itu ada gengnya. Jadi wajar seumpama terjadi seperti ini. Cobalah objektif. Cuma kamu loh yang berani memecat Kasat Korkel. Jadi ini menjadi perhatian, menjadi warning. Terus kamu itu
pesan untuk PAC Bojong, apa tidak melihat bagaimana mantan ketum GP Ansor, Gusmen, itu diiblis-ibliskan, ditolak di Ciamis. Itu ada video, itu oknum Habib lah. Yang cuma ini bukan kali pertama. Bahkan Ketua Robitoh Alawiyah juga pernah mengatakan Gusmen itu juga luar biasa. Nah ini loh yang harus menjadi perhatian. Jadi kami menghimbau kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, jangan berlebihan lah melakukan, ya nanti rugi sendiri kalian, jelas rugi sendiri. Jadi seperti ini kerugian besar buat PAC Bojong tentunya, Kabupaten Pekalongan, karena berani memecat atau menonaktifkan sahabat Kasat Korkel itu. Nah ini suatu pertanyaan. Jadi apakah sahabat Kasat Korkel itu melanggar PDPRT di dalam kebanseran? Tentunya tidak. Terus apakah ada norma-norma yang dilanggar? Kan tidak ada. Terus apakah ada syariat yang dilanggar? Tentunya tidak ada. Yo karena hero semangatnya melihat saudara-saudaranya dicaci maki, kiai-kiainya dibully, dicaci maki sedemikian rupa. Ini bentuk perlawanan menurut kamu, yang harus didukung tentunya, bukan malah dinonaktifkan. Nah ini bagaimana ini Ketua PAC Bojong ini kok malah justru berbalik arah, malah membela orang-orang yang mencaci maki. Ini kan lucu, blunder jadinya. Itulah. Dan mudah-mudahan ini sampai ke Ketua PAC Bojong. Mudah-mudahan menyadarkan kita semua, jangan sampai kita salah melangkah sehingga merugikan organisasi kita sendiri, organisasi yang harus kita bangun dengan visi misi menjaga NKRI. Karena NKRI adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga. Siapapun orangnya yang berani membelok-belokkan sejarah, ini adalah musuh kita bersama. Siapapun orangnya yang berani merubah tatanan di Nusantara ini adalah musuh kita bersama. Ada kesepakatan yang harus kita junjung tinggi. Dan sahabat Ansor Banser ini termasuk garda terdepan. Bagaimana sahabat Ansor Banser ini berjibaku melawan faham-faham intoleran, faham-faham radikal yang merongrong kedaulatan NKRI. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.